Hai guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Gua doain kalian dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini, gua akan membahas film yang berjudul Contracted. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan jujur aja ini film menarik untuk dibahas. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan seorang gadis cantik yang bernama Samantha sedang menghadiri sebuah acara di rumah temannya. Saat berjalan masuk, Samantha disambut dengan ceria oleh temannya yang bernama Alice. Mereka pun saling sapa satu sama lain. Alice juga bertanya, kenapa Samantha tidak datang berdua dengan Nikki? Samantha pun berkata, Nikki sedang sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin dia akan menyusul ke sini nanti. Dari perbincangan mereka, diketahui ternyata Samantha adalah seorang lesbian. Pacar Samantha yang bernama Nikki bukanlah seorang pria, melainkan seorang wanita. Alice pun pergi untuk mengambilkan Samantha segelas alkohol. Samantha yang menunggu seorang diri seperti sedang dipantau oleh pria misterius. Tidak lama kemudian, Samantha didatangi oleh pria yang bernama Riley. Riley diketahui sudah lama menyukai Samantha, namun Samantha tidak pernah meladeninya. Samantha selalu berupaya untuk menjauh dari Riley yang mendekatinya. Lalu, Samantha mendatangi Alice yang sedang menyiapkan alkohol. Alice mengajak Samantha untuk minum bersama sebanyak 4 gelas. Tapi, Samantha bukanlah seorang pemabuk. Dengan paksaan Alice, pada akhirnya Samantha pun mau minum juga itu alkohol. Anehnya, Alice yang memaksa minum malah ia sendiri yang tidak minum. Samantha yang mulai mabuk pun menelpon si Nikki yang tidak kunjung datang. Samantha berkata bahwa ia sudah rindu dengan Nikki. Namun, Nikki berkata, kita bertemu besok pagi saja ya. Aku tidak sempat untuk datang sekarang. Samantha yang sedang sendirian lagi tiba-tiba didatangi oleh pria misterius. Dalam keadaan mabuk berat, Samantha bahkan tidak curiga sama sekali dengan pria ini. Pria misterius itu mengaku bahwa dari tadi ia sudah melihat Samantha dari kejauhan, dan dia tertarik dengan kecantikannya. Pada akhirnya, pria itu memberitahu namanya adalah BJ. Kemudian mereka mantap-mantap di mobil sampai tuh mobil goyang-goyang. Di hari pertama, Samantha sudah terbangun dari tidurnya. Di dalam kamar itu, Samantha menyimpan macam-macam bunga untuk disertakan dalam perlombaan bunga. Lalu, Samantha keluar dari kamar dan disambut oleh ibunya. Dari perbincangan mereka, terlihat kalau Samantha dan ibunya bukanlah keluarga yang harmonis. Setelah itu, Samantha pergi ke sebuah kafe dan menunggu kedatangan pacarnya yang bernama Nikki. Mereka berbincang-bincang dan saling curhat satu sama lain. Nikki juga berkata bahwa Samantha terlihat tidak begitu sehat hari ini. Namun Samantha berkata bahwa ia hanya sedikit pusing. Saat malam hari, Samantha diajak ibunya untuk makan bersama di ruang makan. Tapi Samantha menolak dan berkata ia ingin makan di kamar saja. Ibunya Samantha langsung sedih mendengar hal itu dan memaksa Samantha untuk duduk makan bersamanya. Samantha yang bergegas pergi tiba-tiba sakit kepala begitu saja. Ibunya memperingati Samantha agar tidak bergaul dengan sembarangan orang dan fokus dengan perlombaan bunga. Di hari kedua, Samantha terbangun lagi dari tidurnya. Tapi kali ini dia terbangun dengan banyak darah yang keluar dari kemaluannya. Wajah Samantha juga terlihat tidak fresh dari yang kemarin. Samantha mengira bahwa ini adalah hal yang wajar dan hanya datang bulan seperti biasa. Tapi anehnya, terlihat juga bercak ruam di bagian bawah perut si Samantha. Ia langsung bergegas mandi untuk membersihkan dirinya dari darah yang begitu banyak. Selesai mandi, Samantha bersiap untuk berangkat kerja. Ibunya Samantha merasa anaknya tidak terlihat sehat seperti biasanya. Namun, Samantha cuek aja dan berkata ia baik-baik saja. Di dalam perjalanan, Samantha sambil menelpon si Alice. Alice bercerita bahwa tadi subuh ada polisi yang mendatangi rumahnya. Alice juga berkata bahwa polisi yang datang itu sedang mencari seseorang. Dan orang itu dicurigai datang ke pesta Alice 2 hari yang lalu. Polisi memberikan informasi bahwa nama orang tersebut adalah Brent Javi. Samantha yang mendengar hal itu hanya berpura-pura tidak tahu. Alice juga berkata kalau kamu melihat pria itu, tolong segera hubungi polisi. Di sisi lain, Alice merasa kapok mengundang orang yang tidak dikenal ke rumahnya. Saat sampai di tempat kerja, Samantha langsung sarapan terlebih dahulu. Tapi, Samantha malah merasa mual dan tidak nafsu makan. Ia pun disuruh bergantian melayani pelanggan yang sudah datang di bawah. Ternyata, pelanggan itu adalah Riley. Riley sengaja datang ke tempat kerjanya Samantha hanya untuk bertemu dengan Samantha seorang. Lalu, Samantha meninggalkan Riley begitu saja.
dan Samantha juga meminta izin untuk melayani pelanggan yang lain. Saat melayani pelanggan, Samantha merasa telinganya berdengung kencang secara tiba-tiba. Ia berusaha untuk mendengar ucapan pelanggan namun tetap tidak bisa. Kemudian Samantha izin untuk pergi ke belakang sebentar, dan ia duduk di dalam kamar mandi. Saat udah mendingan, Samantha sekalian pipis di kamar mandi itu. Betapa kagetnya ia setelah melihat isi jamban itu dipenuhi darah. Samantha seketika panik dan bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Lalu, ia kembali datang ke pelanggan untuk melayani mereka. Tapi tiba-tiba, Samantha mengalami sakit perut yang luar biasa. Kemudian, ia izin pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatannya. Saat diperiksa, Samantha bercerita juga pada saat bangun tidur ia merasa perutnya sakit sekali. Ia ke kamar mandi dan banyak sekali darah yang keluar dari kemaluannya. Seketika itu juga, dokter itu langsung memeriksa detak jantung Samantha. Dan dokter itu berkata bahwa detak jantungnya sangatlah lambat. Telinga dan tenggorokan Samantha juga diperiksa oleh si dokter. Dokter itu pun memberitahu Samantha bahwa sepertinya ia terkena infeksi. Tapi, infeksi ini tidak ada kaitannya dengan pendarahan dari kemaluannya. Samantha dengan gugupnya memberitahu dokter itu bahwa ada ruam di atas kemaluannya. Saat memeriksa, dokter itu langsung bertanya kepada Samantha, "Apakah kamu seorang pecandu seks?" Samantha langsung menjawab bahwa ia hanya berhubungan badan 1 kali saja. Itu pun 2 hari yang lalu. Scene berikutnya, Samantha datang ke apartemen Nikki karena ia udah kangen berat. Nikki yang sudah bertemu Samantha sebelumnya merasa muka Samantha makin kusut dari hari ke hari. Tapi, Samantha nggak mau memberitahu Nikki apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Samantha juga udah sayang banget sama si Nikki. Apabila ia jujur, Samantha tahu Nikki akan meninggalkannya. Samantha juga merayu Nikki untuk berhubungan badan bersamanya. Namun, Nikki sedang tidak ingin melakukan itu. Tidak puas dengan jawaban Nikki, Samantha berkata ia akan pergi ke rumah Alice. Saat sampai di rumah Alice melihat bola mata kiri Samantha berwarna merah. Samantha pun bingung apa yang terjadi dengan matanya. Samantha merasa tidak ada sakit apapun di matanya. Ia juga masih berpikir positif. Mungkin saja ada hewan yang masuk ke matanya. Alice juga menyuruh Samantha untuk pergi ke dokter mata. Kemudian, Samantha sudah tiba di rumahnya. Ia kembali melihat bola matanya yang semakin merah dari waktu ke waktu. Saat ia menggosok gigi, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang menyangkut dari dalam mulutnya. Ternyata, salah satu gigi Samantha copot begitu aja. Seketika itu juga Samantha merasa mual dan langsung muntah darah. Karena kesehatannya yang terus menurun dari hari demi hari, Samantha sampai lupa merawat bunga-bunganya lagi. Padahal, sebentar lagi ia harus mengikuti perlombaan bunga. Muntah yang dikeluarkan Samantha semakin banyak. Ibunya Samantha datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, Samantha malah menyuruh ibunya untuk pergi. Saat ibunya pergi, Samantha mengaku ia sudah berhubungan badan. Dengan rasa tidak menyangka, ibunya pun berkata, "Mama bangga dengan kamu." Di hari ketiga, Samantha tertidur di dalam kamar mandi. Ia terbangun dan kedua bola matanya sudah berwarna merah. Tapi kali ini merahnya semakin merah seperti darah. Saat sedang mandi, ia tidak sadar kalau rambutnya rontok begitu banyak. Kemudian, Samantha ingin pergi dari rumahnya. Tapi ibunya terkejut sampai-sampai menjatuhkan piring. Ibunya bertanya, "Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada dirimu?" Lalu Samantha bingung apa maksud dari ibunya. Ibunya pun memberitahu bahwa rambut Samantha rontok sampai pitak. Saat itu juga, Samantha langsung syok dan ia harus bepergian menggunakan kupluk. Dengan rasa panik, ia langsung berangkat untuk pergi ke dokter. Namun, Samantha malah ditelepon sama bos tempat ia bekerja. Samantha diminta untuk datang sebentar melayani pelanggan. Mau nggak mau, Samantha harus nurut sama bosnya. Ia pun langsung bekerja seperti biasanya. Dan kebetulan, ada pesanan yang harus ia bikin. Saat sudah selesai dibikin, Samantha mengantarkan makanan itu kepada pelanggan. Kemudian ia kembali lagi dan berdiam diri di dalam dapur. Ia merasa makin tidak sehat dan ia juga melihat kukunya mulai rapuh dan kusam. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan pelanggan dari luar. Ternyata pelanggan itu terkejut saat melihat potongan kuku terdapat di makanannya. Sudah jelas, itu adalah kuku Samantha yang terkelupas. Samantha merasa malu dan langsung dipecat oleh bosnya. Tidak lama kemudian, ada Riley yang menghampiri Samantha.
Samantha mencoba menghindar dan berkata ia akan pergi ke dokter. Tapi, Riley berkata bahwa ia ingin ikut menemani Samantha. Riley juga berkata bahwa ia melihat Samantha sedang mantap-mantap di mobil pada malam itu. Riley juga tahu kalau pria itu sekarang sedang dicari oleh polisi. Namun, Samantha merasa malu dan pergi begitu saja. Saat tiba di dokter, Samantha ditelepon oleh Alice. Alice berkata bahwa polisi sudah menangkap pria misterius itu. Polisi juga bertanya kepada si Alice, apakah si Alice tahu siapa saja yang berhubungan badan dengan pria itu. Alice kemudian bertanya ke Samantha, apakah ada bertemu dengan pria yang bernama BJ. Tapi Samantha tidak ingin berkata iya. Saat giliran diperiksa, Samantha langsung memperlihatkan matanya kepada si dokter. Dokter itu pun berkata bahwa kondisi ini bisa disebabkan oleh virus atau infeksi. Namun, dokter itu juga tidak mengerti ini ciri-ciri penyakit apa. Dokter itu berkata mungkin saja ini adalah penyakit menular seksual yang langka pada manusia. Maka dari itu, si dokter tidak tahu obat apa yang harus diberikan kepada Samantha. Samantha juga disarankan untuk tidak berhubungan badan sampai diketahui penyebabnya. Scene berikutnya, Samantha sedang dalam perjalanan menuju perlombaan bunga. Ia langsung menuju ke meja registrasi untuk absensi. Panitia itu berkata, "Oh, jadi kamu yang punya bunga paling bagus itu ya? Kami sangat tertarik melihatnya." Namun, harapan panitia itu pun pupus setelah melihat bunga yang dibawa Samantha ternyata bunga layu. Panitia itu juga meminta Samantha untuk melepas kacamatanya. Kondisi wajah Samantha yang tidak karuan membuat panitia itu ragu untuk mendaftarkannya. Setelah bertanya ke panitia lainnya, Samantha tidak diizinkan untuk mengikuti perlombaan ini. Samantha yang tidak terima pun protes ke panitia itu, namun tetap saja ia tidak diizinkan. Setelah itu, Samantha berkunjung ke apartemen pacarnya. Samantha tahu kalau Nikki berada di dalam, tapi Nikki sengaja tidak membuka pintunya. Pada akhirnya, si Nikki pun keluar. Tapi anehnya, Nikki malah mengusir Samantha begitu saja. Nikki berkata bahwa ia sudah tahu semuanya dari Alice. Kata Nikki, Alice memberitahu dirinya mengenai hubungan badan Samantha dengan pria misterius itu pada malam hari. Alice juga memberitahu Nikki bahwa Samantha sakit karena berhubungan badan dengan pria itu. Samantha yang mohon-mohon tetap ditolak sama Nikki. Nikki juga berkata bahwa ia tidak cinta dengan Samantha. Saat Nikki ingin menutup pintu, Samantha tidak terima dan membenturkan pintu ke wajah Nikki. Saat itu juga Samantha langsung mencekik pacarnya sampai tewas. Kemudian, Samantha juga berkunjung ke rumah Alice. Ia langsung ngamuk-ngamuk pada Alice karena sudah membongkar rahasianya ke Nikki. Dari perbincangan mereka, Samantha sebetulnya sadar bahwa Alice menyukai dirinya. Maka dari itu, Alice sengaja memberitahu Nikki agar hubungan Samantha dan Nikki berakhir. Alice yang takut dengan kondisi Samantha pun mengancam agar Samantha tidak mendekat. Namun, Alice seperti luluh terhadap Samantha. Alice juga mengakui bahwa ia sebenarnya mencintai Samantha. Saat mereka lagi nempel, tiba-tiba Samantha muntah darah di mulutnya si Alice. Habis itu, Samantha malah gigit leher si Alice sampai robek. Samantha yang bingung harus bagaimanapun pada akhirnya memukul Alice dengan ulekan. Samantha kemudian mengambil baju di lemari Alice untuk dipakai. Lalu ia menelpon Riley untuk datang ke rumah Alice. Riley tentu saja bisa datang dengan senang hati, apalagi Riley ditelepon sama cewek yang dia suka. Sambil menunggu kedatangan Riley, Samantha langsung berdandan semaksimal mungkin. Ia berusaha menutupi wajahnya yang sudah terlalu buruk agar tetap disukai Riley. Samantha juga menyeret jasad Alice ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian, Riley sudah tiba di rumah Alice. Riley pun bertanya kepada Samantha, "Apakah kamu baik-baik saja, Samantha?" Dengan tidak jujur, Samantha menjawab semuanya baik-baik saja. Dengan rayuan mautnya, Samantha berkata bahwa ia juga suka dengan si Riley. Riley pun pada akhirnya jujur kepada Samantha mengenai perasaannya. Di sini terlihat bahwa Riley sudah luluh dengan rayuan Samantha. Pada akhirnya mereka pun mantap-mantap di rumah orang. Saking ganasnya, Riley nggak tahu kalau orang yang dia cinta udah kena penyakit langka. Namun tiba-tiba, Riley merasa kemaluannya seperti digigit oleh sesuatu. Ternyata, di dalam kemaluan Samantha banyak sekali cacing hidup. Seketika itu juga Riley berlari ke kamar mandi dan muntah semual-mualnya. Ia marah dengan Samantha yang diam-diam menjebaknya.
Ketika Riley ingin membersihkan badan, betapa kagetnya Riley saat melihat jasad Alice ada di bak mandi. Scene berikutnya, Samantha sudah semakin panik dan berkendara menuju ke rumah ibunya. Samantha berkata ia minta maaf karena selama ini dia kurang ajar dengan ibunya. Samantha pun tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, lalu ia pingsan begitu saja dengan keadaan mobil masih berjalan. Saat terbangun, tiba-tiba Samantha udah berubah menjadi zombie. Samantha berusaha menyerang orang-orang di sekitarnya. Terlihat juga ada ibunya Samantha yang tidak menyangka anaknya menjadi seperti ini. Para polisi juga terlihat ingin menembak Samantha di tempat. Namun ibunya tidak mengizinkan dan berkata bahwa itu adalah anaknya. Si ibu yang ingin memeluk anaknya, pada ujungnya harus digigit oleh anaknya sendiri dan film pun berakhir. Pada intinya ya guys, Samantha sial karena ia harus berhubungan badan dengan salah satu orang yang paling dicari saat itu. Pria misterius itu mengidap penyakit langka yang tidak tahu dari mana asalnya. Soalnya di dalam film juga nggak dijelasin. Sebenarnya semua ini salah si Alice menurut gua, karena dia ngadain pesta tapi ngundang sembarang orang. Abis itu dia juga sengaja bikin si Samantha mabok begitu aja. Ya lebih sialnya lagi, pria misterius itu tertarik dengan kecantikan Samantha. Oke deh guys, mungkin sampai segini dulu pembahasan dari film yang berjudul Contracted. Gua Nandi cabut dulu. Dadah guys.